Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Sucitra dengan NIM 2112926 dari Prodi Pendidikan eh, Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan sebelumnya Ibu pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan yang terhormat yaitu Ibu Dr. Randa Eldarni MPD selaku dosen yang mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Selanjutnya saya di sini akan mempresentasikan salah satu materi filsafat pendidikan yaitu materi etika dan etika profesional. Eh, Tugas ini merupakan tugas akhir mata kuliah filsafat pendidikan. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasinya. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh mengenai etika dan etika profesional, di sini saya akan menjelaskan pertama itu ada pengertian etika. Nah, pengertian etika ini ada banyak. Pertama, pengertian etika secara etimologi, yang dimana etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya adat, kebiasaan dan kesusilaan. Nah, pengertian terminologi etika menunjukkan pada tingkah laku yang didasarkan pada penilaian baik dan benar. Artinya, etika itu penilaian yang didasarkan pada baik atau tidak baiknya tingkah laku seperti itu. Selanjutnya itu ada pengertian etika secara terminologis. Di mana di sini De Vos mendefinisikan etika sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral. Sedangkan William Lilly mendefinisikannya sebagai the normative science of the conduct of human being living in society. Is a science which judges these conducts to be right or wrong, to be good or bad. Sedangkan etik dalam bahasa Inggris berarti system of moral principles. Istilah moral itu sendiri berasal dari bahasa Latin mos dan bahasa jamaknya moras yang berarti juga kebiasaan dan adat menurut POS tahun 1987. Nah, selanjutnya etika menurut K. Bertens. Menurut beliau, etika sendiri terbagi atas beberapa. Pertama itu ada, beliau menyebutkan bahwa etika itu adalah niat. Yang kedua, etika adalah nurani atau batin. Yang ketiga, etika adalah absolut. Yang keempat, etika berlaku tidak tergantung pada tidak ada orang lain yang hadir. Artinya ada ataupun tidak orang yang ada di sekitar, maka etika yang ada tetap berlaku. Selanjutnya, pengertian etika menurut Sumaryono tahun 1995. Menurut beliau, etika berasal dari istilah Yunani yaitu ethos yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian tersebut, etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Jadi menurut Bapak Sumaryono ini, etika ini adalah kesepakatan yang
berlaku dan perangai yang berada di ruang dan waktu yang berbeda. Kemudian perangai tersebutlah yang kemudian menjadi kebiasaan baik atau buruk. Baik, selanjutnya itu berdasarkan perkembangan, etika dibedakan menjadi dua, yaitu etika perangai. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan bermasyarakat di daerah-daerah tertentu pada waktu tertentu pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati oleh masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Nah, contoh dari etika perangai ini adalah etika berbusana adat, etika pergaulan muda-mudi di satu daerah, dan etika perkawinan dan upacara adat. Tentu kita tidak asing dengan etika-etika yang berlaku di daerah apalagi di daerah kita seperti itu. Contohnya saja ketika kita berbusana adat, itu ketika kita memakai busana adat, kita tidak boleh berpakaian yang seksi. Pakaian adat itu yang tentunya menutup aurat. Apalagi pakaian adat yang ada di Minang. Selanjutnya, etika moral. Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Jadi, etika moral ini berkenaan dengan kebiasaan manusia yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia itu sendiri. Artinya ini etika moral ini bukan karena disepakati masyarakat, tapi benar-benar karena perilaku baik dan benar berdasarkan kodrat atau kodrat manusia itu sendiri atau wujud manusia itu sendiri. Perilaku etika baik dan tidak baiknya itu dalam moral, contohnya itu ketika berkata dan berbuat jujur. Nah, etika moral berkata dan berbuat jujur merupakan etika yang benar berdasarkan kodrat manusia. Contoh kedua yaitu menghargai hak orang lain. Contoh ketiga menghormati orang tua dan guru. Contoh keempat membela kebenaran dan keadilan. Contoh kelima menyantuni anak yatim atau anak yatim piatu. Next slide. Secara umum, etika terbagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan secara etis, dan teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dan dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Jadi etika umum ini menggambarkan etika yang berbicara mengenai kondisi dasar bagaimana seharusnya manusia itu bertindak. Selanjutnya, etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus.
bagaimana mengambil keputusan, dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, yang didasarkan oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar, penerapannya serta berupa bagaimana mengambil keputusan dan tindakan dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, yang didasarkan oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Jadi, etika umum merupakan landasan adanya etika khusus. Jadi etika khusus ini dilandasi juga oleh prinsip-prinsip dari moral yang mendasar. Next slide. Selanjutnya, etika khusus itu sendiri dibagi pula atas dua, yaitu etika khusus dibagi atas etika individu dan etika sosial. Nah, etika individu ini adalah etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial adalah etika yang berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Artinya etika sosial adalah kewajiban dan sikap pola perilaku manusia terhadap manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, bukan hanya kepada dirinya. Berbeda ketika etika individual itu adalah kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Jadi perbedaannya terletak pada dirinya sendiri dan juga ketika beretika kepada orang lain. Sedangkan Cecep Sumarna dalam Amril 2022 membagikan kajian filsafat etika ke dalam, pertama itu etika normatif. Etika normatif ini adalah etika yang mengkaji tentang baik buruknya tingkah laku. Sedangkan yang kedua, Cecep Sumarna menyebutkan pembagiannya etika praktis, yaitu kajian etika yang biasanya menyangkut soal tindakan yang harus dilakukan oleh manusia. Next. Nah, selanjutnya penyelidikan untuk menjawab persoalan etika. Seperti yang kita ketahui dalam membahas belajar materi mengenai etika ini pasti dalam etika sendiri ada persoalan-persoalan etika yang perlu kita jawab. Nah, penyelidikan untuk menjawab persoalan etika ini dibagi atas, pertama itu ada etika deskriptif atau disebut juga dengan descriptive ethics. Etika deskriptif bersangkutan dengan pencatatan terhadap corak-corak predikat-predikat serta tanggapan kesusilaan yang dapat ditemukan di lapangan penelitian. Secara deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik yang berlaku atau yang ada di dalam masyarakat. Jadi, etika deskriptif ini menceritakan secara mendetail tentang apa yang dianggap baik dan tidak dianggap baik dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada etika normatif. Nah, etika normatif adalah etika yang melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian terhadap perilaku manusia. Jika tadi etika deskriptif
hanya menggambarkan secara detail apa yang dianggap baik dan yang tidak dianggap baik dalam masyarakat. Berbeda ketika etika normatif bukan hanya menunjukkan apa yang baik dan tidak baik, namun uh, ada penilaiannya. Hal ini dikatakan baik dan ini tidak baik, begitu. Jadi langsung menilai sesuatu yang dianggap baik dan tidak baik, bukan hanya sekedar menceritakan yang dianggap baik dan tidak dianggap baik. Yang ketiga, dalam penyelidikan untuk menjawab persoalan etika ini ada etika praktis. Etika praktis adalah etika yang mengacu pada pengertian sehari-hari, yaitu persoalan etis yang dihadapi seseorang ketika berhadapan dengan tindakan nyata yang harus diperbuat dalam tindakan sehari-hari. Selanjutnya, ada etika individual dan etika sosial. Adalah etika yang bersangkutan dengan manusia sebagai perseorangan saja. Di samping membicarakan kualitas etis perseorangan, etika juga membicarakan hubungan pribadi manusia dengan lingkungannya seperti hubungan dengan orang lain. Etika individu berhubungan dengan sikap atau tingkah laku perbuatan dari perseorangan, sedangkan etika sosial berhubungan dengan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang sebagai bagian kesatuan yang lebih besar. Jadi etika individu sikap dan tindakan perbuatan dari perseorangan saja, sedangkan etika sosial ini berhubungan dengan tingkah laku yang dilakukan perseorangan sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar, atau di sini dimaksud masyarakat, bagian dari masyarakat. Bagaimana etika bersosialisasi. Next. Selanjutnya itu ada pengertian kebiasaan. Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Selain itu, kebiasaan seringkali disamakan dengan etika karena seperti yang kita ketahui, etika juga didefinisikan sebagai kebiasaan atau tradisi atau adat istiadat seperti itu. Selanjutnya ada pengertian dari aturan. Peraturan adalah seperangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok. Peraturan dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya itu ada pengertian nilai. Nilai merupakan prinsip umum tingkah laku abstrak yang ada dalam pikiran anggota-anggota kelompok yang merupakan komitmen positif dan standar untuk mempertimbangkan tindakan, tujuan
dan tujuan tertentu. Nah, fungsi nilai adalah sebagai pedoman, pendorong tingkah laku manusia dalam hidup. Jadi, nilai merupakan prinsip umum untuk tingkah laku manusia. Nilai inilah yang kemudian menjadi patokan seseorang tersebut melakukan sesuatu yang baik atau tidak, atau beretika baik atau tidak. Next. Selanjutnya ada pengertian dari norma. Norma berasal dari bahasa Latin, yakni norma, yang berarti penyikut atau siku-siku, suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang kayu. Dari istilah inilah kita dapat mengartikan norma sebagai pedoman, ukuran, aturan, atau kebiasaan. Jadi norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Norma itu sendiri mencakup aturan-aturan maupun sanksi-sanksi. Hal ini bertujuan untuk mendorong atau menekan anggota-anggota masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai sosial agar tercipta ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan sosial. Norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dibagi atas beberapa. Pertama, norma berdasarkan resmi atau tidaknya. Nah, norma berdasarkan resmi atau tidaknya terbagi atas norma tidak resmi dan norma resmi. Norma tidak resmi ialah norma yang patokannya dirumuskan secara tidak jelas dan pelaksanaannya juga tidak diwajibkan bagi warga yang bersangkutan. Norma tidak resmi tumbuh dari kebiasaan bertindak yang seragam dan diterima oleh masyarakat. Sedangkan norma resmi adalah norma resmi atau formal ialah norma yang patokannya dirumuskan dan diwajibkan dengan jelas dan tegas oleh pihak yang berwenang kepada semua warga masyarakat. Jadi, dari dua norma ini dapat kita simpulkan norma tidak resmi itu hanya adalah norma yang tumbuh dari kebiasaan yang dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan norma resmi atau formal itu norma yang jelas patokannya dan dirumuskan dengan jelas oleh pihak yang berwenang sehingga semua kalangan masyarakat harus mematuhi norma tersebut. Yang kedua, norma berdasarkan kekuatan sanksinya. Pertama, norma agama. Norma agama ini sanksinya adalah dosa. Jika kita melanggar norma agama, maka kita akan mendapatkan dosa. Karena norma agama adalah norma petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan. Jadi setiap penganut yang tidak melaksanakan atau melanggar norma agama akan menerima sanksi berupa dosa.
Yang kedua adalah norma kesopanan. Adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan. Sanksinya juga tidak berat. Norma ini sanksinya hanya mungkin dikucilkan dan juga akan ditegur. Teguran dari masyarakat jika kita tidak mengikuti norma kesopanan atau sopan santun di suatu lingkungan. Selanjutnya, norma kelaziman adalah tindakan manusia yang mengikuti kebiasaan sehingga kebiasaan tersebut dapat diterima oleh anggota masyarakat. Selanjutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan kekuatan penyimpangan dari norma kesusilaan dianggap salah atau tidak bermoral ketika pelanggarnya, maka sanksi yang diterima oleh pelanggarnya adalah berupa sindiran atau ejekan dan pengucilan dari masyarakat. Selanjutnya, norma hukum. Kekuatan sanksinya adalah ketika melanggar norma hukum ini, kita akan diberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggarnya. Selanjutnya, macam-macam norma. Nah, norma ini dibagi atas 4 macam. Pertama, norma agama. Kedua, norma hukum. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma kesusilaan. Nah, norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Para pemeluk agama mengakui dan mempunyai keyakinan bahwa peraturan-peraturan hidup berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup ke arah yang benar. Selanjutnya, norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh negara dengan hukuman tegas dan memaksa. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia. Yang terakhir, ini ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang datang dari hati sanubari manusia. Peraturan tersebut berupa suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman sikap dan perbuatan. Jadi norma kesusilaan ini bersumber dari nurani manusia untuk pedoman dalam perbuatan. Next. Selanjutnya itu ada fungsi dari norma. Nah, norma ini memiliki beberapa fungsi. Di sini akan saya bahas 3 fungsi. Pertama, norma sebagai sarana dan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera, tertib, dan aman. Nah, dengan adanya norma-norma yang mengatur dan peraturan-peraturan yang mengatur masyarakat, baik itu norma resmi maupun tidak resmi, berdasarkan sifat dan sanksinya, memaksa atau tidak, maka peraturan hidup masyarakat akan lebih tertib dan sejahtera. Selanjutnya, norma sebagai pedoman cara berpikir dan bertindak. Dengan adanya norma, aturan, tadi masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang dan mereka tidak akan melanggar hal-hal yang telah ditetapkan. Jikalaupun mereka melanggar, maka akan ada sanksi yang mereka terima sehingga mereka akan berpikir untuk tidak melanggar sesuatu yang telah disepakati dan
bertindak di luar sesuatu yang telah ditetapkan dalam peraturan atau norma tersebut sehingga kehidupan berjalan sesuai peraturan tersebut. Selanjutnya, fungsi norma sebagai pedoman mengatur kehidupan masyarakat. Nah, dengan adanya norma, maka kehidupan masyarakat yang diharapkan tertib dan teratur akan tercapai karena ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana cara masyarakat bertingkah dan berperilaku, bagaimana cara masyarakat mengatur kehidupannya sehingga kehidupan berjalan dengan tertib seperti yang diharapkan. Next. Selanjutnya kita akan membahas moral. Karena etika dan moral seringkali dianggap sama. Maka kita akan melihat apakah moral ini sama atau berbeda. Padahal kan pada dasarnya etika adalah etika dan moral adalah moral. Mereka berdua ini berbeda. Pertama, kita akan lihat pada pengertian moral secara etimologi. Nah, istilah moral berasal dari bahasa Latin, yaitu bentuk tunggal dari kata moral yaitu mos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan adat atau adat. Moralitas berasal dari bahasa Latin yaitu moralis, mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral. Hanya ada nada yang lebih abstrak berbicara tentang moralitas suatu perbuatan. Artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dari nilai-nilai berkenaan dengan baik atau buruknya. Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral terdapat pada sekelompok manusia. Ajaran moral mengajarkan bagaimana orang harus hidup. Ajaran moral merupakan rumusan sistematik terhadap anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika profesional. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian etika profesional. Nah, apa yang dimaksud dengan etika profesional itu sendiri? Etika profesi adalah etika yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya dalam suatu lingkup profesi serta bagaimana mereka harus menjalankan profesinya serta secara profesional tentunya agar diterima oleh masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut. Dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukannya dari segi tuntutan pekerjaannya. Jadi etika profesional adalah bagaimana sikap profesi tersebut terhadap manusia yang ada dalam lingkup profesi yang mereka jalani. Yang kedua, pengertian profesional. Jika tadi etika profesi yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya dalam satu lingkup profesi, serta bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut. Dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan dari segi tuntutan pekerjaannya.
Profesional sendiri adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya, yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan khusus untuk pekerjaannya tersebut. Profesional merupakan eh, profesional merupakan suatu profesi yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang menuntut pengemban profesi tersebut eh, untuk terus memperbarui keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi, profesional adalah seseorang yang ahli di bidangnya yang telah menempuh pendidikan atau pelatihan khusus untuk mendapatkan keterampilan yang ahli dalam bidangnya. Contohnya seperti guru, dokter, bidan, perawat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita akan membahas tuntutan untuk menjadi seorang profesional. Nah, bagaimana tuntutan yang harus kita penuhi agar kita menjadi seseorang yang profesional? Pertama, kita harus memiliki komitmen yang tinggi. Seseorang profesional harus mempunyai komitmen yang kuat pada pekerjaannya. Yang dilakukan komitmen yang tinggi dan bertanggung jawab kepada pekerjaan yang dilakukannya. Yang kedua, seorang profesional harus bertanggung jawab. Seseorang dianggap profesional jika dia bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Yang ketiga, berpikir sistematis. Seorang yang profesional harus mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya. Yang terakhir, yang keempat, penguasaan materi. Seseorang yang profesional harus menguasai secara mendalam bahan atau materi pekerjaan yang sedang dilakukannya. Yang terakhir, menjadi bagian dari masyarakat profesional. Untuk menjadi seorang profesional, kita harus menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkungan tersebut. Contohnya, ketika kita menjadi guru, maka kita harus menjadi bagian dari masyarakat profesi guru tersebut, atau kita bisa harus masuk organisasi PGRI. Next. Nah, kita akan lihat kode etik guru profesional. Pertama, kita masuk pada pengertian kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau apa yang salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dalam proses pendidikan, banyak unsur-unsur terlibat agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga profesional kependidikan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dan dalam dunia pendidikan. Next. Selanjutnya ada Kode Etik Guru Indonesia. Kode Etik Guru Indonesia
Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta eh, kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan kepada setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut. Jadi dasar-dasarnya ada beberapa poin. Pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Tiga, guru berusaha memperoleh informasi peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baik yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Selanjutnya, guru memelihara hubungan dengan orang tua dan murid. Terakhir, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Selanjutnya, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosialnya. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI. Selanjutnya, sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan tentunya. Next. Nah, etika guru profesional terhadap peraturan perundang-undang. Jadi selain etika tadi, ada juga bagaimana etika guru yang profesional terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, pada butir ke-9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dengan jelas bahwa dalam kode etik tersebut diatur bahwa guru di Indonesia harus taat pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Guru merupakan aparatur negara dan abdi negara dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, guru mutlak harus mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan dan melaksanakannya sebagaimana aturan yang berlaku. Sebagai contoh, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu mengubah kurikulum dari kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi dan kemudian diubah menjadi KTSP dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Nah, perubahan kurikulum ini masih terjadi sampai saat sekarang ini dan guru tetap harus mengikuti bagaimana perubahan dan juga melaksanakan kurikulum yang berlaku. Seperti saat ini, guru telah melaksanakan kurikulum Merdeka yang dahulunya guru memakai kurikulum 2013 sekarang telah berangsur-angsur berubah untuk menggunakan kurikulum terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka. Next. Etika guru profesional terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, masih dalam etika guru profesional terhadap peraturan perundang-undangan, dalam kurikulum secara tereksplisit bahwa hendaknya guru menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Seorang guru profesional taat akan peraturan yang berlaku dengan cara menerapkan kebijakan pendidikan yang baru
tersebut dan akan menerima tantangan baru tersebut yang nantinya diharapkan akan dapat memacu produktivitas guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional. Jadi, bagaimana etika guru profesional terhadap peraturan perundang-undangan ini mencakup bagaimana seorang guru tersebut terus mengupgrade kemampuannya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan seperti perubahan kurikulum, maka guru tersebut juga harus meningkatkan kompetensi dirinya bagaimana mengajar dengan kurikulum baru tersebut dengan menggunakan teknologi atau sekarang berbasis IT. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana etika guru profesional terhadap anak didiknya. Nah, selain etika guru terhadap peraturan perundang-undangan, ada bagaimana etika seorang guru profesional terhadap anak didiknya. Nah, dalam Kode Etik Guru Indonesia jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dalam membimbing anak didiknya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 kalimat padat yang terkenal, yaitu Ingarso Sungtolodo, Imadio Mangunkarso, dan Tuturu Hendayani. Nah, dari ketiga kalimat tersebut, etika guru terhadap peserta didik tercermin pada kalimat tersebut yang mempunyai makna. Yang pertama, guru hendaknya memberi contoh yang baik pada peserta didiknya. Bagaimanapun, guru adalah seseorang yang ditiru dan digugu oleh anak muridnya. Jadi, tentunya guru harus memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Yang kedua, guru harus dapat mempengaruhi atau menginfluence dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini, perilaku dan pribadi guru akan menjadi instrumen ampuh untuk mengubah perilaku peserta didik. Nah, seorang guru itu harus mempunyai perilaku dan pribadi yang baik, sehingga dalam pembelajaran, perilaku dan pribadi tersebut dapat tercermin dan dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didik untuk mencontoh perilaku dan pribadi guru tersebut. Yang ketiga, hendaknya guru menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa bagi seorang guru. Keberagaman siswa yang dihadapi adalah sebuah wahana layanan profesional yang diembannya. Jadi tugas guru itu adalah selain mengajar dan mendidik, tentunya guru harus mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa. Seperti yang diketahui bahwasanya setiap peserta didik itu mempunyai potensi-potensi yang berbeda dalam dirinya. Maka tugas guru adalah untuk mengembangkan dan mengasah potensi tersebut, mendorong siswanya untuk mengasah potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi guru harus mempunyai sikap untuk menghargai potensi yang ada dalam diri siswa. Guru tidak boleh menjudge siswa itu bodoh atau kurang dari teman-temannya hanya karena siswa tersebut tidak cakap dalam akademis. Karena tidak semua siswa potensinya itu dalam bidang akademis, ada juga yang di non-akademis. Jadi guru hendaknya memfasilitasi potensi yang ada dalam diri siswanya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas etika guru terhadap pekerjaan. Selain etika guru terhadap undang-undang dan juga peserta didik, ada etika guru terhadap pekerjaan. Nah, etika guru terhadap pekerjaan ini, sebagai seorang yang profesional, guru harus melayani masyarakat dalam bidang pendidikan dengan profesional juga. Jadi guru harus profesional dalam melayani masyarakat dalam bidang pendidikan. Guru harus dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Keinginan dan permintaan dari masyarakat ini akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu, guru selalu dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu pelayanannya.
Jadi menjadi guru harus upgrade terhadap perkembangan zaman dan juga teknologi. Karena perkembangan teknologi akan mempengaruhi perkembangan eh, dunia pendidikan juga. Selanjutnya, secara profesional, guru tidak boleh dilanda wabah kompletisme atau merasa dirinya sudah sangat sempurna dengan ilmu yang dimilikinya, melainkan harus belajar terus-menerus. Menurut Karta Dinata tahun 2004, bagi seorang guru, belajar terus-menerus adalah hal yang mutlak untuk meningkatkan mutu profesinya. Menurut Sujipto dan Kasasi, ada dua cara, yaitu cara formal dan cara informal. Secara formal artinya guru mengikuti penataran lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Secara informal dapat dilakukan melalui televisi, radio, koran, dan sebagainya. Artinya di sini guru tidak boleh berpuas diri dengan ilmu yang telah dimilikinya, namun terus harus mengupgrade ilmu-ilmu yang dimilikinya, baik itu secara formal melalui mengikuti seminar atau acara-acara formal lainnya, ataupun melalui media-media yang lain yang dapat dimanfaatkan seperti Instagram, televisi, radio, maupun media TikTok. Next. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana etika guru di tempat kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 bahwa menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan dan fasilitas sekolah yang memadai secara merata bermutu di seluruh jenjang pendidikan. Jika ini terpenuhi, guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka mewujudkan manusia seutuhnya sesuai dengan visi pendidikan nasional. Nah, maka dari itu perlu guru mengupgrade kemampuannya baik itu dalam ilmu pengetahuan maupun dalam cara penggunaan teknologi karena sarana dan prasarana setiap tahunnya di sekolah tentu akan mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kemampuan guru untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah juga uh, menjadi salah satu hal yang penting dalam pendidikan. Di sisi lain, jika dihadapkan dengan tempat kerja yang tidak mempunyai fasilitas yang memadai, bahkan buku pelajaran saja sangat minim, bagaimana sikap seorang guru, ternyata keprofesionalan guru sangat diuji ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini. Tanpa fasilitas yang memadai, guru tetap dituntut untuk tetap profesional dalam membimbing anak didik. Kreativitas guru harus dikembangkan dalam situasi seperti ini. Sikap profesional guru terhadap tempat kerja juga menjadi penciptaan hubungan harmonis eh, di lingkungan tempat kerja, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun dengan orang tua peserta didik. Jadi, jika satu sekolah tidak memadai sarana dan prasarananya, maka keprofesionalan guru tetap berlaku. Guru tetap harus profesional dengan meningkatkan kreativitas. Bagaimana siswa tetap bisa belajar dengan nyaman dan terpenuhi semua kebutuhannya dan memanfaatkan media apa yang ada di sekolah dengan kreativitas guru tersebut. Next. Baik, sampai di sini ini saja presentasi saya setelah membahas bagaimana etika guru di lingkungan kerjanya, jadi di sekolah. Maka materi saya sudah berakhir. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.